Nah, begitu mau duduk itu dari yang paling pojok belakang tuh, kursi yang ada rodanya tuh, itu keluar sendiri, terus kayak kelempar, brak, nabrak ke buffet. Kayak ada yang narik terus, digituin. Dan mukanya? Mukanya si mbak itu yang kita kenal juga. Oh, menyerupai. Menyerupai, tapi kepalanya aja. Di depan komputer, ngelayang kepalanya aja. Wah, lempar semuanya, kabur ke bawah gitu. Gue bilang, wah gila, ekstrim banget gitu loh. Sampai segitunya, ya kan, gue bilang. Pas gue balik, itu gue baru duduk nih, itu ada suara di mesin itu tuh kayak, maaf, coba lagi. Silakan coba. Sekali, gue nengok lah, error apa mesin absen ya? Silakan coba lagi. Sekali lagi, maaf, coba lagi. Kayak ada sesuatu yang mencoba untuk mengikuti gue gitu loh. Kalau tidak dikenal kan tidak akan verified ya, nggak bisa, jadi pasti gagal gitu. Wah, anjir, merinding gue. Iya. Karena relate nih sama semua orang yang ngantor kan. Betul. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Ivan Hayo di Om Mamat Season 5. Urip iku urup. Urip iku urup. Hidup itu nyala. Nah, kalau teman-teman lihat gue pakai baju outfitnya apa, bakal ketebak kan nih, cerita pada malam ini bercerita tentang apa. Nah, jadi pada malam ini bercerita tentang temanya cerita horor di kantor nih guys. Nah, buat teman-teman RJ1 Paralang yang udah dari lama nih, pasti bakal nge-flashback banget karena dulu pernah ada cerita legend dari RJ5 yang berjudul Lantai 12. Pasti kalian tahu nih. Nah, sebenarnya lantai 4 atau lantai 13 itu kan sering nggak ada ya guys di suatu kantor atau gedung ya. Biasanya lantai 4 itu diganti jadi 3A, 3B, dan 13 itu diganti jadi 12A dan 12B gitu ya. Ya mungkin itu salah satu mitos atau kepercayaan yang turun-temurun terjadi di Indonesia. Nah, kebetulan banget langsung gue pada malam ini punya pengalaman horor di gedung yang ada lantai 13-nya. Selamat malam Mas. Selamat malam. Terima kasih sudah datang ke RJ5 Mas. Sama-sama, terima kasih saya juga. Iya. Jadi kerja di lantai 13. Betul. Bener-bener di lantai 13. Benar-benar di lantai 13. Dan gedung itu nggak ada inisial tuh, Yor 13 gitu. Ya, nggak ada perubahan penamaan lantai ya. 13. Jadi 13 aja udah. 13 tok gitu ya. 13 tok, betul. Oke. Dan apa yang terjadi di sana gitu? Apa memang sudah ada kabar-kabar dari staf sebelumnya kah atau apa gitu? Kejadiannya ya sebelumnya juga kan kebetulan. Saya sebelum kerja di sana, orang tua saya juga sebenarnya kerja di sana sebelumnya. Jadi saya sudah dapat cerita gitu. Sebelumnya pernah nih diceritain gitu. Nah, sampai saatnya saya kerja di sana, akhirnya saya ngalamin sendiri lah kejadian-kejadian yang horor lah, bisa dibilang aneh, horor gitu. Dan terornya itu berarti bukan hanya Masnya aja ya? Ya, bisa Dan dibilang. karyawan beberapa di sana juga Ya, ngalamin betul. itu ya? Betul, jadi kayaknya hampir semua ya yang ada di satu lantai itu tuh pernah ngerasain lah ada gangguan gaib mungkin, seperti itu. Horor lah pokoknya. Oke, ini masih di bilangan Jakarta ya Mas? Betul, masih ada di Jakarta gedungnya. Oke, di tengah kota tuh ya? Di tengah kota, di tengah keramaian. Iya. Nah, katanya ada sosok yang kuat banget bersemayam di sana. Apa Iya. benar itu? Sejauh yang saya rasakan gitu ya. Jadi saya memang pernah ketemu dengan yang benar-benar bikin saya tuh udah apa ya? Dibilang merinding mah mungkin udah lebih dari itu gitu, sampai takut banget lah gitu, dan sosoknya nih beda dari yang sebelum-sebelumnya atau mungkin yang pernah diceritakan, divisualisasikan lewat film, cerita rakyat gitu. Itu agak beda gitu.
Sosok Kengko tuh definisinya gimana tuh Mas? Aderai gitu, ketemu Aderai di yang T13. Iya kayak. Oh gitu ya? Seperti badan besar gitu. Oh gitu maksudnya. Iya. Ya kayak sih bakal seru banget nih ceritanya. Tahan dulu Mas ya ceritanya ya. Siap. Kalau buat kalian yang dengerin cerita ini lagi di kantor, mending skip aja deh karena bakal serem banget ceritanya. Buat yang teman-teman juga yang mau kirim-kirim cerita horor kalian bisa banget nih DM atau WhatsApp aja di link di deskripsi nanti gue kasih. So langsung aja berikut adalah ceritanya. Ya, boleh diceritakan Mas cerita horornya di sana saat di kantor itu kayak gimana ya? Job desk-nya apa, pernah shift malam apa enggak gitu? Oke. Jadi kalau untuk job desk saya kebetulan ada di divisi media sosial. Gitu. Pokoknya megang media sosialnya sekaligus ada sedikit-sedikit liputan dan yang lain-lain lah seperti itu. Okay. Dan ya selain itu ya ada lagi lah kerjaan yang normal aja yang dikerjakan sama karyawan kayak biasa lah kayak gitu. Tapi memang pengkhususannya saya megang media sosial saat itu. Digital lah ya? Digital. Seperti itu. Gitu. Lalu ini kalau dimulainya saya kerjanya bisa masuk di tempat itu. Jadi sebenarnya ibu saya yang kerja lebih dulu di sana. Sudah mengabdi lebih dari 30 tahun. Di tempat yang sama. Okay. Dan di lantai yang sama, di divisi yang sama juga. Oke. Gitu. Oh, dinasti ya berarti ya? Iya. Bercanda. Oke. Jadi kebetulan memang di divisi yang ibu saya maupun saya ada, itu di lantai 13 itu. Dari dulu memang tidak pernah pindah ya. Ada di situ. Ini juga dari ibu saya yang banyak cerita lah gitu Mas. Oke. Gitu dari awalnya kayak gimana gitu. Berarti dari 30 tahun yang lalu sudah ada tuh lantai 13 itu? Sudah ada. Dan berarti gedungnya udah lama juga ya? Gedungnya lumayan lama memang gitu. Ya ada renovasi sedikit-sedikit lah gitu. Tapi secara umum ya gedungnya memang ada di situ, nggak pernah pindah kayak gitu. Lalu untuk pengalaman saya sendiri sebenarnya ini sebelum saya mau ceritain ya. Jadi saya juga sebelumnya tuh pernah dapat cerita dari ibu saya. Pengalaman horor ini sebelumnya sudah pernah diceritakan sama ibu saya gitu. Ya which is dia tuh sudah di 30 tahun gitu loh. Jadi banyak yang diceritakan dari yang enteng-enteng kecil-kecil lah sampai yang lumayan ada 2 cerita yang pernah diceritakan ke saya dan itu lumayan bikin saya lumayan merinding juga waktu itu. Kalau boleh saya ceritakan yang pertama setelah rapat waktu itu pulangnya agak malam gitu. Biasa kalau perempuan kalau sebelum pulang tuh ke kamar mandi kayak gitulah gitu. Ibu saya tuh dengan beberapa orang temannya gitu masuk ke kamar mandi. Saat masuk ke kamar mandi tuh ibu saya dan teman-temannya tuh ngelihat satu orang yang sudah ada di kamar mandi lebih dulu gitu loh. Okay. Lagi berdiri di depan wastafel. Lagi ngaca, lagi touch up gitu. Kayak udah cuci muka kayak gitu. Ibu saya seperti biasa, Mbak gitu. Belum pulang. Karena ibu saya dan teman-temannya ini yang terakhir. Terakhir pulang gitu. Yang lainnya tuh sebenarnya udah duluan gitu. Makanya disapa loh. Kirain udah pulang duluan, Mbak gitu. Terus yang disapa itu diem aja. Nggak jawab apa-apa, cuman dari kaca tuh nengok gitu. Jadi dari pantauan kaca, ibu saya bisa ngeliat kalau yang disapa itu bisa ngeliat ke, cuman nengok aja, nggak ada interaksi apapun. Udah ibu saya masuk ke bilik kamar mandinya, segala macam selesai. Begitu keluar, udah kan, Mbak ayo pulang gitu. Terus nggak ada jawaban lagi gitu. Ya udah ditinggal aja gitu. Nah ketika turun, ibu saya tuh baru ingat gitu. Lah, Mbak ini bukan tadi udah duluan ya gitu. Mbak ini tuh harusnya udah turun tadi gitu. Dari udah lama udah turun gitu. Terus yang tadi itu siapa gitu. Gitu. Jadi kayaknya itu memang bukan orang, tapi memang menyerupai dan itu sudah beberapa kali terjadi gitu. Gitu. Menyerupai seseorang, menyerupai karyawan. Itu beberapa kali terjadi seperti itu. Dan karyawan lain, teman-teman ibunya juga sering lihat kayak gitu juga ya? Sering beberapa gitu. Kalau yang ini pengalaman ibu saya dan cerita-cerita yang lain juga pernah ada yang kayak gitu loh. Ketemu di kamar mandi padahal orangnya lagi ada di ruangannya kayak gitu. Itu tuh sering gitu.
gitu. Dari situ aja saya udah ngambil kesimpulan biasanya yang kayak gini energinya harusnya kuat gitu, powerful lah untuk Menyerupai berubah wujud sosok. gitu ya, menyerupai sesosok gitu. Yang kedua adalah itu mah nggak lagi pulang malam ya, tapi kebetulan ibu saya dan teman-temannya ibu saya tuh bawa anak masih kecil gitu ke sana. Pas mau pulang seperti biasa kamar mandi lagi. Nah ketika mau masuk kamar mandi, anaknya ini bener-bener nggak mau, yang kayak nggak mau, pokoknya aku nggak mau masuk ke kamar mandi, takut setakut-takutnya sampai pegangan kaki ibunya gitu, ketakutan gitu. Kenapa gitu? Ibu saya dan temannya nggak ngeliat apa-apa di sana. Tapi si anaknya tuh nunjuk satu pojok di kamar mandi, dia bilang, nggak mau itu, ada nenek gitu. Neneknya jahat gitu. Terus neneknya jahat gitu, siapa, nggak ada siapa-siapa gitu. Kok anak kecil aja bisa ngerasain ya? Kok ini bisa bilang jahat gitu loh? Tahu dari mana gitu ya kan? Berarti kan dia merasakan gitu loh. Ada ancaman di sana ketika dia masuk gitu. Yang kayak gitu-gitu ceritanya gitu loh. Jadi lebih ke apa namanya, menyerupai gitu loh. Atau memang ada beberapa orang mungkin yang bisa merasakan kalau energinya tuh memang sepertinya negatif di sana. Oke. Gitu. Di lantai tersebut. Di lantai 13 itu. Saya pribadi mendengar cerita itu, sebelumnya saya gini, saya juga kan karena saya ngeband, mainnya kebetulan main metal. Jadi saya akrab sama angka-angka 666, 13, angka-angka yang selalu diasosiasikan dengan satanisme, angka sial, kayak gitu-gitu. Tapi sampai saat itu saya masih menganggap ini cuman apa, gimmick. Ya kayak mungkin satu band black metal dari Norwegia menggunakan angka itu untuk exposure-nya, untuk engagement kemana gitu. Nggak sampai berpikir kalau ini tuh emang serius gitu. Tapi lah ketika saya masuk ke kantor itu, saya jadi lumayan ke distract nih pikiran saya nih. Yang tadinya saya pikir enggak lah, gimmick aja gitu. Tapi ya juga ya, kenapa developer sampai menghindari angka 13 atau pemilik sebuah bangunan segitunya menghindari lantai 13 gitu, nggak mau kan gitu. Ya juga ya gitu. Saat-saat itu saya belum ngerasain karena baru mau masuk kan, baru masuk kerja. Pokoknya long story short, saya masuk di bulan Juli 2018. Ibu saya udah pensiun. Oke. Udah selesai lah masa kerjanya gitu. Kebetulan emang ada ya lagi cari bagian buat media sosial kayak gitu-gitu. Ya udahlah coba masuk, apply, masuk gitu. Mulai kerja ya anak baru. Lagi rajin-rajin ya. Awal-awal kerja Datang pagi. datang jam 7, setengah 7, padahal jam kerja jam 8 gitu kan. Nyampe sana satu hari saya nyampe itu ya jam 7 kurang lah kayaknya. Terus memang nggak ada orang. Karena ya absen dulu jam 8 kan. Ya karena anak baru aja gitu, sok-sok rajin aja. Kalau boleh saya gambarkan ruangannya tuh kayak dari lift, keluar lift itu langsung buka pintu lift, ada apa, meja satpam buat laporan tamu segala macam, terus masuk lagi ke satu pintu belok kiri. Nah itu ruangan saya. Jadi ada dua ruangan. Pintu ada begini di lantai 13 itu, ini divisi lain, ini divisi saya. Saya ke kiri. Nah, nanti ketika masuk ruangan saya tuh, ruangannya tuh besar, terus ada beberapa ruangan kecil-kecil tambahan, ruangan atasan, ruangan rapat kayak gitu-gitu. Dan untuk di tengah-tengahnya tuh bentuknya cubicle gitu mas, buat kerjanya gitu. Sekat ya? Sekat gitu, ada 4 row ke belakang dan kanan kiri itu satu-satu, jadi 2. Jadi ada 8 cubicle di satu tempat gitu, untuk diisi 8 orang maksud saya. Gitu. Kebetulan saya dapat di tengah 2 dari depan. Saya di situ kayak biasa tuh keluarin laptop, rapi-rapi, ngambil air. Emang nggak ada siapa-siapa gitu, di sana nggak ada siapa-siapa. Terus pas lagi ngambil air ke pantry, saya dengar suara kayak krek 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 gitu, kayak ada benda yang dibenturkan ke benda yang lain gitu. Saya ngeliat kayak nggak ada orang gitu. Nah, saya keinget kata ibu saya. Jadi ada satu orang karyawan yang kalau datang itu memang dia lebih pagi, jam 6 aja udah di sana. Karena apa? Olahraga dulu. Biasanya naro-naro tas, habis itu cabut. Saya pikir ada Beliau lah. si beliau ini gitu loh. Oh,
iya ya udah datang kali. Pas saya lihat enggak, ruangannya beliau tuh kebetulan ruangannya beda karena divisinya juga beda, jadi dikunci. Ruangannya ada di pojok sana, belum ada orang kayaknya gitu. Udah saya balik lagi ke meja saya. Nah begitu mau duduk itu dari yang paling pojok belakang tuh kursi yang ada rodanya tuh itu keluar sendiri, terus kayak kelempar brak, nabrak ke buffet yang ada buat sekat di tengah-tengah antara cubicle ini disekat pakai pakai buffet di tengah itu. Itu bangkunya tuh kayak kelempar gitu, brak, nggak kencang cuma kayak ada yang narik terus digituin. Wah apa nih, nggak mungkin angin lah, sekencang-kencangnya angin nggak bakal bisa gerak tuh dalam ruangan lagi gitu. Waduh udah mulai aneh nih, saya mikir nih oke lah biasa, toh udah dapet kisi-kisi dari ibu saya dulu kan, ya udah dibiasakan saja gitu loh. Udah hari itu pokoknya nggak ada apa-apa lagi, nggak ada itu. Terus sisanya tuh kayak hari-hari berikutnya tuh kayak suara-suara kayak ada ketokan dari dalam ruangan yang padahal ruangannya dikunci, di dalam nggak ada siapa-siapa kayak gitu-gitu. Jadi oh ya udah biasa lah gitu. Teman-teman saya juga nggak ada yang bereaksi, maksudnya ya mereka mungkin udah ada yang lebih lama jadi sudah terbiasa, jadi ya udah nggak ada yang reaksi apa-apa gitu. Sampai di satu saya kayak udah sebulanan lebih gitu kerja di situ. Masuk sholat asar. Jadi di ruangan saya tuh di pojok banget itu ada musola. Ada musola di sebelah kanan, di sebelah kirinya tuh ada pintu darurat. Pintu darurat untuk ya mungkin ada penanggulangan bencana dan lain-lain gitu. Tangga lah ya. Ya, tangga. Dan yang menurut saya juga lumayan aneh karena dikunci dan digembok. Pintu daruratnya? Iya, gitu. Saat itu saya belum tahu ini kenapa. Sebabnya gitu. Jadi saya cuek aja gitu loh. Mungkin memang rusak atau gimana saya nggak ngerti. Jadi udah saya cuek aja. Saya sholat di sana sama teman-teman saya biasa. Setelah sholat tuh teman-teman masih pada rebah-rebahan gitu lah. Masih pada rebah-rebahan, ntar dulu lah gitu kerjanya. Nyantai dulu. Nah saya kemarin emang ada yang mau dikerjain lagi, jadi harus cepat buru-buru. Saya bangun duluan. Jadi pintu musolanya tuh nggak ada pintunya lah. Jadi cuman di ambang pintu nggak ada daun pintunya. Dan itu tuh langsung berhadapan sama si pintu darurat itu. Karena memang posisinya memang bener-bener di pojok gitu. Langsung berhadapan itu. Saya pakai sendal. Ya ini kan sendal banyak rame. Jadi sendal gue mana ya gitu. Pas lagi nunduk itu, sendalnya udah kepake, pas nengok. Itu di depan saya, di depan pintu darurat itu saya ngeliat kaki. Ada kaki siapa gitu loh. Masalahnya ini bukan, saya mikirnya ini langsung udah bukan manusia. Karena apa? Karena warnanya tuh pucat, hampir abu-abu gitu. Kaki siapa ini gitu. Napak tapi? Napak. Saya dari ngeliatin kaki mulai, ya udah saya penasaran aja, takut tapi penasaran gitu loh. Saya liatin, saya mulai naik ke lututnya gitu. Terus, oh itu warnanya abu-abu mas gitu. Warnanya tuh pucat, bukan warna manusia gitu. Terus saya di atas dengkulnya tuh di sini nih itu kayak pakai kain ya, kayak kain jarik mungkin ya. Kayak gini? Bentuknya mungkin kayak gini. Makanya saya agak merinding sebenarnya. Relate ya? Iya relate gitu. Nah ini juga yang menurut saya aneh, yang sebelumnya mungkin saya bilang makanya ini saya nggak pernah ngelihat ada yang sosok kayak gini gitu, atau orang pernah cerita ke saya pernah ngeliat kayak gini. Itu tuh tangannya panjang gitu. Tangannya tuh sampai lewatin dengkul gitu. Jadi pas saya naik ke sini ngeliatin tuh, udah ngeliatin tangannya juga. Jari-jarinya gitu, abu-abu, lancip-lancip gitu, kukunya, ujungnya hitam-hitam kayak gitu. Saya ngeliatin ke atas sampai ke atas pakai baju kayak baju perempuan zaman dulu ya. Apa sih, kemben yang pakai kain gitu. Mungkin kebayang, saya juga nggak terlalu tahu namanya itu apa sebenarnya. Saya ngeliatin tuh sampai akhirnya ke matanya. Nah ini matanya ini nih yang saya nggak bisa lupa gitu, karena matanya itu bukan karya mata manusia gitu. Dibilang melotot enggak, dibilang mata yang ada pupilnya hitam enggak, matanya tuh kayak bola pingpong, warnanya merah, bulat.
Dan saya tuh langsung tatap-tatapan gitu loh. Saya sampai mata saya tuh sampai membelalak gitu, saking kagetnya. Terus saya udah nggak bisa nyebut apapun gitu. Bilang astagfirullahaladzim aja, yang pendek aja udah nggak sempet. Matanya full merah. Full, bulat dan full merah. Rambutnya tuh lepek kayak basah gitu. Apa itu wanita? Saya juga nggak tahu. Kalau dari proporsi si badannya mungkin ya bisa saya bilang wanita. Gitu. Rambutnya panjang gitu loh. Terus mulutnya tuh yang datar. Tapi ya ini nih matanya ini nih. Matanya nih bener-bener bulat dan merah gitu. Saya nggak ngerti tuh udah kayaknya ada kali 1 menit kali. Tatapan. Iya. Kan harusnya sudah terjadi sesuatu ya kalau sudah selama itu. Tapi untung teman saya, "Woi," gitu dari belakang. "Ngapain lu?" Baru astagfirullahaladzim gitu. Baru sadar, dan saat teman saya manggil, saya bisa kedip. Begitu kedip itu udah nggak ada, dia hilang. Udah hilang sekejap gitu. Terus ini sendal gue nih nggak ada gitu. Udah gue mau balik deh, gue ada yang mau gue kerjain. Gitu. Ya long story short udah selesai. Nah sampai saat itu dari beberapa kejadian yang saya alami, saya nggak cerita apapun ke teman-teman saya. Saya nggak cerita. Maksudnya kayak ya udahlah, disimpan aja. Takutnya ternyata saya aja yang ngalamin gitu. Saat itu saya berpikir gitu. Takutnya saya aja yang ngalamin. Gimana kalau ternyata mereka tidak mengalami, ketika saya cerita gitu jadi nggak nyaman. Saya pikirkan kayak gitu. Tapi apa sosok itu yang ibu lo pernah ceritain? Apa sosok baru? Akhirnya kalau gue pikir lagi sekarang, kayak kalau yang gue lihat itu pakaian zaman dulu perempuan, ya kan? Siapa tahu yang dilihat anaknya temen ibu gue itu. Oh, yang di kamar mandi, di toilet itu. Iya. Yeah. Siapa tahu gitu. Karena jahat, anaknya itu bilangnya jahat gitu loh. Dan yang selalu gue yakini adalah ketika ada makhluk yang bisa menyerupai sesuatu, lalu dia menampakkan diri sampai kelihatannya tuh kayak gue ngelihat orang, bukan kayak ngelihat bayangan, itu mungkin kuat banget gitu. Tapi pas lu lihat sosok itu, aura apa yang lu rasakan? Aura jahat atau? Gue sampai nggak bisa ngerasain apa-apa, saking gue nge-freeze. Yang jelas gue udah beyond dari takut lah ya, kalau bisa dibilang lebih dari takut, karena jelas banget. Kalau mungkin dibilang auranya jahat, bisa jadi nggak enak pokoknya. Vibes-nya tuh ya yang tadi gue bilang, kayak di tengah keramaian, terang benderang, di depan musola gue, ngelihat itu tuh kayak gila, nggak nyaman, nggak enak gitu, kayak gitulah. Lalu gimana setelah sosok itu, Mas? Jadi sampai itu gue nggak berani, gue simpen lah ya, tadi gue bilang gue simpen, gue nggak berani cerita, sampai pada akhirnya lagi ada satu momen di mana kita ngumpul di depan lift tuh, di meja satpam gitu, pada nyemil lah kayak gitu. Mulai ya lagi cerita biasa gitu, terus lama-lama nyerempet horor. Lama-lama ada 1-2 yang cerita. Gue mikir kayak, oh yang lain ternyata punya pengalaman ya gitu. Nah dari situ gue pikir nggak apa-apa kali ya kalau gue cerita gitu, nggak apa-apa kali ya. Momennya nih di sini nih. Momennya nih pas nih, ya kan? Ya udah, Pak, cerita lah gue yang gue alamin yang di depan musola. Gue ngeliat sosok gini, gila, serem banget loh, gini. Wah, satpam gue yang security yang ngomong, oh lu ngeliat yang itu ya? Kalau gue biasa ngeliat di situ bukan yang itu sosoknya. Hah? Yang mana? Emang ada lagi? Gue tuh biasanya ngeliatnya tuh yang baju merah, ada yang bajunya putih, perempuan. Tapi kalau yang lu lihat ini nih, ada nih satu orang yang pernah ngeliat kayak lu juga. Gitu. Oh iya, gue bilang, oh berarti bukan gue doang Pak. Iya, ada yang pernah ngeliat. Wah, udah. Terus kayak akhirnya dapat konfirmasi kalau ternyata itu bukan gue aja yang ngeliat, bener kan? Jadi ada yang pernah ngeliat juga. Cluenya adalah matanya yang merah dan menggunakan pakaian tradisional zaman dulu, kayak perempuan Jawa. Semuanya? Iya. Yang itu, yang gue lihat itu. Yang sisanya tuh mungkin orang-orang lain tuh ngelihatnya kayak tadi temen gue tuh bilang, ada yang ngeliat ada yang pakai baju merah, perempuan tapi ya, perempuan dress merah, ada yang dress putih gitu, macam-macam.
Tapi di satu lantai itu, nggak di tempat lain gitu. Sampai akhirnya ini ada cerita juga dari temen gue juga yang lagi nimbrung. Tiba-tiba, wah serem ya, tapi gue nih yang serem gitu. Dia langsung mengkonfirmasi kalau cerita dia lebih serem. Gimana cerita lah. Pokoknya gue lagi ada urusan waktu itu malam-malam. Gue harus ada yang beberapa yang harus gue rapihin lah malam-malam gitu. Ya udah gue ke situ. Sementara di tempat itu udah nggak ada orang. Pas gue masuk ke ruangan ternyata masih ada 1 orang. Di cubicle yang paling depan tuh ada orang, kelihatan dari samping. Kan kalau dari kubik tuh kelihatan kepala cuma segini doang tuh. Iya. Di depan layar yang lagi nyala. Disapa nih sama temen gue, Mbak belum pulang gitu. Udah malam nih, diam aja. Oh mungkin lagi fokus kali. Udah dilewatin aja. Dia ngambil sesuatu di pojok. Dia lagi ngerjain set. Pas balik, siapa kok nggak nyaut ya gitu. Akhirnya pas dia balik lagi ke meja itu dia bilang, Mbak sambil gini nih tangannya ke cubicle mau ngeliat gitu loh maksudnya. Apa yang dia lihat? Kepalanya doang di depan komputer lagi ngelayang. Gak ada badannya. Wah itu yang dia pegang semuanya dilempar, dia lari. Terus dia bilang, Dan mukanya? Mukanya si Mbak itu yang kita kenal juga. Oh, menyerupai. Tapi kepalanya aja. Di depan komputer ngelayang kepalanya aja. Wah lempar semuanya, kabur ke bawah gitu. Sampai helmnya aja nggak dibawa. Helmnya masih ada di ruang. Gue bilang, wah gila, ekstrim banget gitu loh. Sampai segitunya ya kan gue bilang. Wah gila. Itu lu lagi nggak halu kan? Enggak lah, mana sih gue halu. Itu enggak. Beneran gitu. Oke, terus setelah itu cerita mulai nih teman-teman gue yang lain gitu. Kalau ada apa-apa tuh, Mas, kemarin aku nih gitu. Udah mulai ada nih. Komunitas horor lantai 13. Iya, komunitas horor sudah mulai terbentuk. Terus adalah kayak setelah itu temen gue ada yang perempuan saat itu lagi hari Jumat. Kebetulan temen gue juga non muslim orangnya. Jadi yang lain-lainnya pada sholat, yang perempuan kita yang cowok-cowok pada sholat ke bawah. Dia ini sendirian mau tidur gitu, capek. Tidur di lantai 13. Ya dia mungkin dia pikir siang-siang. Apa sih gitu. Pas lagi dia cerita nih pas gue balik setelah sholat Jumat, gue balik gitu. Dia cerita, aku Mas lagi tidur tadi. Kenapa? Langsung tiba-tiba gitu. Kenapa? Tiba-tiba ditabrak sama sesuatu. Dia lagi tidur gini. Dari sebelah itu kayak ada gambaran dia yang ceritain tuh kayak orang lari, nabrak ininya dia tuh sampai kayak gini. Bukan disentuh, bukan dicolek, tapi kayak ditabrak. Dia tuh sampai gitu. Ada interaksi yang lumayan. Waduh, serem amat gitu. Sampai fisik gitu loh. Sampai bisa dirasain ke fisik gitu. Gimana Mbak? Oh takut aku gitu. Terus dia nggak tahu tuh kemana gitu. Terus dia pergi gitu. Sampai kita pada datang baru dia ini lagi ke tempat itu gitu. Jadi juga ada lagi tuh cerita dari temen gue juga. Dia kebetulan kerjanya tuh di satu divisi yang beda. Jadi ruangannya ada ruangan lagi gitu. Beda lagi di dalam ruangan yang besar itu. Nah kejadiannya pun itu siang-siang gitu. Jadi kita tuh di kantor masih ada mesin tik untuk digunakan untuk di beberapa keperluan dokumen lah. Gitu. Masih ada mesin tik yang harus jadul itulah. Iya, masih ada. Gitu. Di satu hari itu temen gue tuh lagi di siang hari kayak biasa itu tuh mesin tik itu dengar suara mesin tik tek. Dikirain ada yang ngetik atau apa. Dianya mah lagi di luar ruangannya dia sebenarnya. Kok mesin dia nengok gitu kok mesin tik kayaknya ini siapa yang make gitu loh. Pas dia samperin ngeliat gini mesin tiknya tuh bergerak sendiri. Pencet sendiri Kan kelihatan tuh dalam gitu tek ya itu mencet sendiri. Tapi di ininya nggak ada kertas, nggak ada apa, jadi cuma tek. Nah ini itu geser tek gitu. Siang-siang gitu kayak gitu. Kayak mungkin apa sebutannya poltergeist kali ya, yang kayak gitu ya. Iya. Sampai bisa ngegerakin mirip sama yang benda. Kursi di awal ya, kursi yang di awal kayak gitu.
Ya mungkin itu juga salah satu bukti kalau emang energinya juga kuat gitu. Dan kalau dari gue sendiri, ini udah lama lah ya gue kerjanya gitu. Udah beberapa bulan itu. Jadi kan memang ada fasilitas gym di kantor. Oh. Ada fasilitas gym. Nah gue janjian lah sama temen gue. Nge-gym lah besok gitu. Ayo nge-gym gitu. Datangnya tapi lebih pagi. Karena kalau udah jam 6, itu udah full. Banyak yang make dari divisi-divisi yang lain gitu. Oke. Jadi gue tuh nyampe di kantor di hari itu jam 5 kurang. Lampu aja belum nyala. Terus gue kayak sok-sok semangat, termotivasi mau nge-gym gitu. Dengan PD-nya. Jadi begitu gue masuk di bawah di lobby itu cuma ada 2 orang. Satu resepsionis sama satu satpam. Terus gue, Pak gitu. Oh iya mas. Mau kemana? Ke atas. Ya. Nah kayak dia juga nggak bilang apa-apa. Gue naik kali, mencet lantai 13. Begitu liftnya ketutup. Lah iya ya. Ini gue siang-siang ya. Ini di lantai 13. Ini gimana ya? Udah terang kah? Jadi bertanya-tanya nih gue jadi kepikiran lagi yang sebelumnya gue alamin gitu loh. Waduh, bener aja begitu nyampe, teng bunyi buka gelap gulita. Itu lantai di atas ternyata lampunya belum dinyalain dan gue nggak tahu di mana saklar lampunya karena itu kayak sentral gitu. Jadi bukan dinyalain, nggak tahu, gue nggak tahu. Aduh, yaudah akhirnya gue balik lagi ke depan lift, duduk di tempat security pas satpam di mejanya itu, taruh tas segala macam. Terus gue WA temen gue, woi gimana lu? Gue udah di kantor nih, di atas lagi gue gitu. Buruan lah, nggak bales. Terus gue bilang lagi di jalan kali, ya udahlah daripada gabut, gue sok-sok ngevlog horor gitu. Gue ngirim ke istri gue, nih lihat nih di kantor jam ini masih gelap gulita ya gitu. Terus sebentar doang gue takut gitu. Kayaknya nggak jadilah, takut gue gitu. Terus gue duduk diam mau ngapain ya. Terus gue mikir, oh iya absen aja lah. Ya biar jadi karyawan teladan ya kan. Jam 5 pagi udah absen gitu. Mesin absennya tuh yang bisa face recognition sama sidik jari. Iya, palm finger. Karena gelap jadi gue nggak bisa lah kalau muka. Jadi gue pakai yang ini gitu, pakai jari. Ada suaranya lah pokoknya semacam kayak selamat Anda berhasil setelah absen kayak gitu-gitu ada. Cuma gue lupa dia sebut apa, suara perempuan gitu. Dan congratulations apa tuh. Pas gue balik, itu gue baru duduk nih, itu ada suara di mesin itu tuh kayak maaf coba lagi. Silakan coba lagi. Sekali, gue nengok lah, error apa mesin absennya? Silakan coba lagi. Sekali lagi, maaf coba lagi. Kayak ada sesuatu yang mencoba untuk mengikuti gua gitu loh. Kalau tidak dikenal kan tidak akan verified ya, nggak bisa. Jadi pasti gagal. Gitu. Tapi yang jelas itu mesin itu maaf coba lagi, terus berulang-ulang. Kayak ada yang memang mau ngikutin absen, tapi emang nggak ada orang, cuman gua doang di situ. Wah, anjir, merinding gua. Iya. Karena relate nih sama semua orang yang kantor kan. Betul. Kata-kata itu tuh. Kata-kata itu kan pasti kita tahu, udah familiar kan. Di hari itu gue langsung spam ke temen gue, woi buruan lu datang, lu gue sendirian ini gimana nih. Lagi ketakutan gitu tuh. Ini kan bener-bener meja satpam, di depannya tuh pintu lift. Jadi ada 4 unit lift di situ. Nah ya kebetulan yang di depan meja satpam banget itu adalah lift yang untuk biasanya dipakai untuk lift barang. Jadi dia aksesnya dari lantai paling atas 19 sampai ke lower ground. Sementara lift-lift yang lain cuma sampai lobby. Kalau dia sampai lower ground karena sering dipakai buat barang gitu. Tiba-tiba teng bunyi, kebuka deh tuh lift. Set. Pas buat temen gua kali ya kan, pas gua lihat nggak ada siapa-siapa. Normalnya, setahu gue deh ini, pandangan gue sebagai orang yang awam lah ya. Lift itu akan bekerja kalau kita pencet nggak sih? Dari dalam atau dari luar. Kalau misalnya memang ada yang mencet lantai 13, pastinya ada orang yang dari dalam, atau mungkin ada yang dari luar mencet. Ini nggak ada tanda apa-apa, tahu-tahu teng kebuka, itu nggak ada apa-apa.
Tutup. Teng, naik ke atas. Oh ada orang kali di lantai 19, ada yang lagi nginep kali. Mungkin liftnya agak error apa enggak, gue nggak tahu deh. Udah tuh gue WA lagi, weh di mana lu? Gitu. Buruan lah datang, gue sendirian nih. Tak ngeri nih gue gitu. Gak lama dari situ, kebuka lagi di lantai situ lagi. Di depan gue lagi kebuka, nggak ada apa-apa. Makanya gue bilang tadi harusnya ada yang mencet, kayaknya ini nggak ada apa-apa. Tapi liftnya kebuka sendiri, gue nggak tahu itu apa. Gitu. Dan sampai akhirnya gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa duduk, WA temen gue, buruan dateng gitu. Gue takut nih gitu. Lu di mana gitu? Dan gue nggak berani bangun, mau ngapain tuh nggak. Nah akhirnya nggak lama temen gue dateng lah. Temen gue dateng terus, kenapa lu? Udah lu. Lagian sih gaya-gayaan pagi-pagi janjian yang udah tahu nih tempat angker gue gitu kan. Lalu kan kita harusnya janjiannya kenapa di sini sih? Kenapa di ruangan kita gitu loh? Kenapa nggak di bawah aja? Kenapa nggak di lobi bawah aja? Kalau di bawah aja atau langsung ke gymnya gitu loh? Nggak tahu gue juga. Ya udahlah gitu. Ya udah terus akhirnya gue gym gitu. Nah setelah itu tuh kejadian-kejadiannya yang kayak ya udah yang normal-normal. Ya ini gue nggak tahu untuk sebagian orang normal apa enggak ya. Tapi ya kayak kursi gerak sendiri, mesin tik yang ngetik sendiri. Atau ada suara ketokan dari dalam satu ruangan yang di mana itu ruangannya nggak ada siapa-siapa dan itu dikunci dari luar, itu jadi kayak udah biasa. Oke. Udah. Jadi intensitasnya sering juga. Lumayan, gitu ya. Lumayan sering gitu loh. Makanya gue akhirnya berpikir, gue pernah ngomong gini sama temen gue. Ini udah terbuka nih semuanya. Ya udah saling sharing lah maksudnya. Siapa yang pernah ngalamin ini, siapa yang pernah ngalamin itu. Gitu. Gue bilang sama temen sebelah gue, kita naruh kamera kali. Yuk, pengen tahu nih kegiatannya. Di malam-malam tuh di ruangan ini tuh apa gitu. Terus temen gue ngapain repot-repot tuh CCTV? Situ. Iya kan, ke ruangan CCTV aja. Minta lihat sama operatornya. Oh bisa emang? Bisa. Oh iya gitu. Terus akhirnya, ya udah ntar deh boleh deh gitu. Terus akhirnya dari situ dia cerita pernah. Ini juga cerita juga dari temen gue gitu. Jadi dia tuh dulu mungkin belum dapat kosan nih kayaknya. Gitu. Dia belum dapat kosan karena dia lumayan dari luar Jakarta. Aslinya dia belum dapat kosan, jadi sementara tuh tinggal yang nginep lah di kantor gitu. Dimana yang kalau malam tuh sisa orang tuh ada tinggal di ruangan operator CCTV. Jadi dia kesana lah di lantai bawah kita gitu, di 12. Satu ketika dia lagi nginep, jadi ruangannya tuh ya ruangan CCTV masih ada monitor, panel-panel. Iya panel-panel kayak gitu-gitu. Ruangannya mungkin hampir kayak studio yang pintunya agak berat gitu. Jadi bukan pintu biasa yang enteng, pintunya tebel, agak berat gitu. Ya ada yang lagi ngawasin, temen gue lagi rebah-rebahan gitu. Pintu itu tertutup, pintu itu berat dan kalau dibuka itu, kata temen gue itu harusnya ada bunyinya, ada bunyinya gitu, nggak yang senyap gitu. Tiba-tiba itu pintunya kebuka sendiri dengan lumayan kenceng ya, kayak didorong gitu, set. Terus ada yang dari luar, ada yang terbang itu perempuan di depan mereka, di depan matanya mereka itu lewat itu perempuan. Set, mereka yang cuma ngeliat nggak bisa ngapa-ngapain, nge-freeze, terus itu perempuannya hilang di tembok. Segitunya, maksudnya nampakin itu nggak satu orang gitu, ada 3 orang di situ. Dan cewek itu? Ya, deh. Perawakannya mirip. Perempuannya pakai baju putih, tapi perempuan pakai dress putih. Ya kalau orang akrabnya mungkin disebut hantu perempuan ya, kuntilanak mungkin yang kayak gitu. Yang digambarkannya kayaknya kuntilanak deh gitu. Lewat terus hilang. Jadi segamblang itu gitu loh. Udah bukan lagi yang cuma ngasih tanda-tanda suara ketawa sedikit atau ngeliatin apa enggak. Di depan banyak orang bisa nampakin sejelas itu gitu. Berarti kan itu udah luar biasa kuatnya gitu. Nah, pokoknya sampai gua akhirnya sudah tidak bekerja di situ. Gua udah nggak sisanya itu kayak gue bilang, cerita-cerita yang gitu aja. Dengerlah suara, tiba-tiba ada suara anak kecil, suara di atas udah gluduk gitu. Kayak ada yang jalan, ada yang itu kayak udah biasa. Sampai gua keluar
udah nggak ada lagi. Gitu. Berarti sosok yang pertama Mas Rizky lihat tuh nggak ada lagi ya, yang di pintu darurat itu ya? Alhamdulillah, gue nggak pernah ngeliat lagi. Alhamdulillah banget. Cuman 1 kali itu aja gitu. Terus ya sama yang di mesin absen itu lumayan. Itu gokil sih itu. Suka keinget sampai sekarang. Gue jujur aja. Kebayang sih lagi gelap jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Padahal kan di luar tuh kan suara ya riuh kendaraan tuh sudah ada gitu kan ya. Ten kedengeran siap-siap gitu. Tapi ketika kita masuk, ketika itu pintu kebuka, pintu lift gua menapakkan kaki gua keluar dari lift, itu kayak kita masuk ke dunia emang dimensinya lain aja. Gitu. Dan entah kenapa gue juga iya aja lagi diajak janjiannya di atas gitu. Kenapa nggak di lobi aja? Kenapa nggak di parkir? Banyak tempat lain lah. Kenapa harus sana gitu? Lu gentleman banget tapi Mas. Gak dari janji kan. Gue jadi lo gue turun lagi ke bawah itu. Ngapain gue nunggu di situ? Iya. Gue mau tempatin janji gue orangnya. Keren. Oke. Berarti misteri yang belum terpecahkan adalah yang tadi Mas Rizky bilang di awal. Pintu darurat yang digembok dengan rantai. Tidak wajar lah ya. Iya. Berlebihan lah. Apa yang terjadi di pintu darurat itu? Sebenarnya saat saya kerja di situ, saya nggak pernah berani untuk bertanya itu kenapa gitu. Kenapa ini digembok segitunya? Saya nggak berani. Saya nanyanya sama ibu saya. Saya pernah nanya itu kenapa? Tapi nanyanya bukan menjurus ke horor ya, enggak. Saya cuma nanya mancing aja. Ini kenapa kok pintu sampai dililit sama rantai gitu loh, digembok pakai gembok yang gede gitu loh. Terus ibu saya jawabannya, itu dulu sering dipakai, tangga darurat tuh sering dipakai buat ngerokok. Oh gitu. Buat ngerokok makanya ditutup. Oh gitu. Tapi dalam pikiran saya, masa sih kalau cuma dipakai buat ngerokok aja, ya udah dikunci biasa kuncinya aja. Kasih aja ke direktur ke siapa atasan, siapa yang boleh diminta gitu kan. Nggak mesti segitunya gitu loh. Dan terus kalau mungkin aja relate kenapa itu dikunci segitunya sama saya dan teman-teman saya yang lain katanya pernah ngeliat sosok perempuan, mostly kalau cerita adanya di situ, di depan pintu itu, di pojok sana. Masih menjadi misteri lah ya. Masih jadi misteri gitu, masih jadi misteri banget. Tapi kalau lantai lain nggak tahu ya? Kalau lantai lain saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Gitu. Tapi itu horor loh Mas. Misalnya ada suatu kejadian darurat beneran nggak bisa keluar dari situ loh. Lah iya, jadi horornya di situ tuh. Bener, itu horor banget. Jadi ibu saya juga pernah cerita saat itu pernah terjadi gempa lumayan. Ya. Jadi ya pintu itu ya gimana udah terlambat gitu. Gempanya sudah terjadi, nggak mungkin kan nyari-nyari kunci ngebuka-buka rantai. Jadi akhirnya yang dipakai tangga darurat yang lain. Jadi numpuk nih tuh berapa ratus orang. Harusnya itu bisa digunakan. Oke. Jadi itu nggak pakai gitu. Oke. Gitu. Kalau ditanya itu kenapa, saya juga nggak tahu. Karena jawabannya masih simpang siur, nggak ada yang bener-bener pasti ngejelasin ini kenapa gitu loh, nggak ada. Saya juga penasarannya sih sebenarnya. Gitu. Kenapa nih gitu? Demi karyawan yang nggak ngerokok, K3-nya nggak dipikirin tuh ya. lebih bahaya lagi tuh ya. Lebih bahaya lagi. Iya. Lebih bahaya lagi, betul. Hati-hati loh, kantor Andri somasi nanti loh. Oke, setelah resign, sampai beberapa tahun kemudian, pernah nggak ngobrol lagi gitu loh sama orang atau temen Mas yang ada di kantor tersebut? Ada cerita baru nggak nih gitu? Ya, kalau ngobrol mah ya pernah lah beberapa DM Instagram atau WA gitu. Karena kontaknya juga masih ada. Tapi nggak pernah ngomongin horor tuh nggak pernah. Cuma nanya kabar gitu. Kebetulan juga yang seangkatan sama saya nih, kebetulan juga banyak yang udah keluar juga saat itu. Jadi yang lain-lainnya nggak tahu deh, nggak ada dapet cerita lagi Mas sama sekali. Kalau mungkin masih dapat kesempatan, saya masih mau balik gitu. Siapa yang masih kerja, ada apa lagi? Saya masih mau tanya sih sebenarnya. Tapi kalau kayak sudut pandang dari petugas kebersihan atau security gitu, ada nggak Mas? Biasanya kan dia yang shift malam, segala macem. Itu yang tadi saya sebutan saya ngumpul-ngumpul tuh. Cuman ceritanya sebatas, itu gue pernah ngelihat perempuan, tapi beda sama itu. Tapi kalau gue ngeliatnya pakai dress merah, gitu. Terus kejadian-kejadian yang sepertinya kita semua ngerasain, gitu loh. Cuman secara spesifik sampai
sampai efeknya gimana tuh enggak. Oke. Gitu. Kayak gitulah gitu. Tapi gue sih penasaran banget ya, mungkin para langganan RJ Alsasat juga penasaran ya. Yang kerja hari siang aja sampai sebegitunya. Iya, Gimana yang jaga malam tuh? makanya. Iya, Ya itu satu dapat cerita yang jagain CCTV. Iya. Ya, itu dapat. Kali aja kita punya akses nih ya buat ngundang salah satu yang jaga malam di situ ya. Kalau kalian setuju 20.000 komen di bawah nih. Boleh. Kita undang. Itu pasti lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Pasti lebih dahsyat lagi kalau itu. Gitu. Oke deh, thank you banget nih Mas Siap, Rizky ya. sama-sama. Sudah cerita di RJ5. Sukses terus. Sama-sama. Mudah-mudahan balik lagi ke kantor tersebut ya. Balik lagi maksudnya silaturahmi tadi ngobrol sama orang-orang sana. Amin. Oke deh, sukses terus ya Mas Rizky ya. Siap, sama-sama Mas. Terima kasih. Oke deh, itu dia cerita yang luar biasa banget dari Mas Rizky. Emang kalau cerita-cerita horor di kantor tuh emang kalau kita dengerin tuh relate banget ya. Karena kita semua juga pernah berada di posisi yang sama dengan Mas Rizky mungkin ya. Para langganan RJ Alsasat. Oke deh, itu dia cerita yang luar biasa banget dari Mas Rizky. Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya cerita-cerita seperti ini. Jangan buat kalian takut, tapi kalian harus lebih percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, bukan bercanda. Gue Ivan Haryo, Mas Rizky, RJ5 undur diri. Ciao. Silakan